Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 10 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua yang berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul dua versi pemotongan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lebih dulu melihat ayat ini lebih sederhana dalam Yohanes 15 ayat 2. Itu Yesus berkata, setiap ranting padaku. Ranting itu adalah saudara dan saya. Yesus itu adalah pokok anggur. Dia bilang yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotongnya itu bukan Yesus yang memotong, tapi Bapanya yang memotong. Jadi Yesus bilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kalau Yesus memotong, Yesus akan bilang akan kupotong, tapi dipotongnya yaitu dipotong oleh Bapa, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kata dipotongnya bagi ranting yang tidak berbuah ini sama mirip dengan ranting yang berbuah dan dibersihkan. Dan ada dua versi pemotongan yang mau saya share hari ini buat saudara dan saya. Yang pertama, sang pengusaha atau bapak itu, dia akan melakukan dua versi pemotongan bagi ranting yang ada pada pokok anggur itu. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah akan dipotong oleh Bapa. Kata dipotong itu dalam terjemahan asli interlinear sangat berbeda dari tulisan ini. Dipotong di situ artinya Bapa memotongnya dengan kekerasan. Jadi benar-benar seperti orang menebang pohon yang tidak lagi dibutuhkan. Dia akan memotongnya dengan sekuat tenaga dengan alat secanggih apapun supaya ranting itu benar-benar terlepas dari pokoknya. Itu kalau tidak berbuah. Jadi ketika saudara dan saya berkata kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, tapi ketika Bapa di surga tidak melihat tanda-tanda kita menghasilkan buah, maka dia akan melakukan versi pemotongan yang pertama ini. Dia akan memisahkan ranting itu dari pokok anggur, memotong dengan keras sehingga ranting itu akan terbuang, terlepas dari pokok anggur. Ini versi pemotongan yang pertama, khusus bagi ranting yang tidak berbuah, orang-orang yang tidak berbuah. Tapi versi pemotongan yang kedua, Alkitab berkata, tetapi dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkannya itu bukan pakai nyapu saudara, sapu, no. Dalam terjemahan asli dibersihkan ini adalah dipotong dengan perlahan-lahan, dipangkas supaya lebih bagus, lebih indah, dan lebih banyak menghasilkan buah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini kalau saya bilang seperti saudara dan saya punya bonsai yang udah tumbuh tidak karuan, lalu saudara dan saya mau membentuk dia menjadi lebih baik, itu kita akan memangkas atau memotongnya dengan perlahan-lahan sampai terlihat lebih indah. Itulah bentuk atau versi pemotongan yang Bapa lakukan bagi orang-orang yang berbuah ketika dia tertancap pada pokok anggur. Jadi memotong dengan perlahan, dengan halus, tanpa menyakiti. Itu pengertian memotong yang kedua pada ranting dan ranting yang berbuah. Dia akan membersihkannya, tapi dalam versi yang
benar adalah dia memangkas, memotong dengan perlahan tanpa menyakiti, tanpa memisahkan ranting itu daripada pokok anggur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dua versi pemotongan ini terus akan Bapa lakukan bagi setiap anak-anaknya yang ada di muka bumi ini, bagi saudara dan saya. Karena itu marilah kita waspada. Marilah kita sungguh-sungguh tertancap pada Yesus, tertancap pada firman, dan mulai menghasilkan buah untuk keuntungan Bapa di surga. Karena jika kita menghasilkan buah, maka dia akan terus memangkas, memotong kita dengan versi yang halus, membuat lebih baik, membuat lebih indah supaya kita lebih banyak menghasilkan buah. Tapi waspada, jika saudara dan saya tidak menghasilkan buah, maka kita pasti akan dipotong dengan cara keras, dengan kekerasan sampai ranting itu terpisah dari pokok anggur dan terbuang, dan suatu hari nanti siap untuk dibakar. Tuhan mau saudara dan saya menangkap hari ini. Kita tidak boleh menjadi ranting yang nanti dipotong dengan kekerasan, alias ranting yang tidak berbuah. Karena itu mulailah dalam hidup kita di sepanjang tahun yang baru ini, mari kita tertancap sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah, dan buah itu bisa menguntungkan Bapa di surga, sehingga kita hanya melewati sistem pemotongan yang halus supaya kita lebih banyak berbuat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima versi pemotongan yang halus dari Sang Pengusaha Agung Bapa di surga. Amin.